Baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan tentu saja kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Luwu Timur, di mana PDAM Waimami Luwu Timur temukan banyak sambungan pipa ilegal. Perusahaan Daerah Minum atau PDAM Waimami Luwu Timur menemukan banyak sambungan pipa ilegal pada jaringan pipa PDAM, di mana sambungan pipa ilegal ini menjadi salah satu penyebab distribusi air PDAM ke pelanggan di beberapa desa tidak lancar atau tidak sampai. Distribusi air tidak lancar ini sudah lama dikeluhkan pelanggan PDAM di beberapa desa. PDAM Luwu Timur sudah beroperasi sejak 2007. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan rekan Ivan Ismar. Ya, baik, halo, selamat siang rekan Ivan. Siang rekan Kinan. Ya, baik, bisa Anda jelaskan sejak kapan sambungan pipa ilegal ini berlangsung? Baik, memang sejak dilantik sebagai Direktur Direktur PDAM Waimami Luwu Timur, Andi Maria Muhammad Nur Palulu rutin melakukan inspeksi di lapangan terkait jaringan-jaringan pipa PDAM. Nah, dari pemeriksaan yang dilakukan, itulah ditemukan bahwa banyak jaringan pipa PDAM terdapat sambungan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat. Artinya, banyak masyarakat menggunakan air PDAM secara ilegal. Nah, ini kemudian yang akan dilakukan pembenahan oleh Andi Mariam atau jajaran dari PDAM Luwu Timur untuk menghilangkan sambungan-sambungan pipa ilegal yang terdapat di jaringan pipa air PDAM Luwu Timur. Rekan Kinan. Ya, baik. Apa yang dilakukan PDAM Waimami sendiri terkait sambungan ilegal yang terjadi ini, rekan Ivan? Ya, pastinya pegawai dari PDAM sendiri masih melakukan pemeriksaan sambungan-sambungan pipa di beberapa desa yang ada jaringan pipa PDAM untuk mencari sambungan pipa ilegal yang dilakukan oleh masyarakat ini, untuk kemudian dilakukan pemutusan agar distribusi air ke pelanggan menjadi lancar, karena selama ini distribusi air PDAM yang tidak lancar atau tidak sampai ke pelanggan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Inilah yang kemudian kerja-kerja yang akan dilakukan oleh PDAM sendiri untuk membersihkan sambungan-sambungan pipa ilegal ini agar proses distribusi air ke pelanggan bisa semakin lancar dan mengurangi keluhan-keluhan terkait krisis atau distribusi air yang tidak lancar ini ke pelanggan. Ya, baik. Apa yang dilakukan PDAM untuk mengatasi distribusi air yang tidak lancar ke pelanggan, rekan Ivan? Baik, berdasarkan penuturan dari Direktur PDAM Luwu Timur, mereka akan melakukan pemasangan jaringan baru di beberapa desa agar masyarakat yang mengalami krisis air bisa mendapatkan air bersih dari sambungan pipa PDAM ini sendiri. Nanti yang kemudian langkah-langkah yang akan dilakukan PDAM agar distribusi air bisa merata ke semua pelanggan. Nah, ini juga menyangkut juga program Bupati Luwu Timur Water untuk semua, maksudnya air untuk semua. Berarti bahwa masyarakat-masyarakat yang berada di daerah yang krisis air itu akan dibantu melalui jaringan-jaringan pipa PDAM ke depan. Nah, inilah yang akan dilakukan Andi Mariam, walaupun masa jabatannya ini masih baru, masih 4 minggu setelah dilantik, tapi sudah ada progres yang menurut dia sudah dilakukan untuk melakukan pembenahan khususnya terkait keluhan masyarakat terkait air bersih ini. Ya, baik, terima kasih rekan Ivan Ismar untuk informasi lengkap yang telah Anda sampaikan. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Direktur PDAM Waimami Luwu Timur, ada Ibu Andi Mariam dan Muhammad Nur Palulu. Berikut liputannya untuk Anda. Mandiri, khususnya kota Mandiri itu ada beberapa tempat yang terjadi lumayan banyak illegal koneksi. Nah, itu masyarakat mungkin karena kurang pengetahuan dan
masyarakat sehingga mereka melakukan piping langsung ke pipa PDAM. Jadi mungkin untuk langkah awal itu yang sedang kami data untuk kami perbaiki, melakukan pendekatan, karena dengan memapping seperti itu atau menyambung langsung itu mengurangi tekanan sehingga banyak yang belum dapat untuk tekanan air ke tempatnya. Sedangkan untuk yang belum ke daerah Balantang baru itu kami ada beberapa banyak pipa di sana, itu akan kami pasang untuk mendukung agar tidak ada lagi penggiliran air. Itu teman-teman, memang di sana itu air bakunya dan ada beberapa pabrik itu yang akan kami fungsikan, ada yang selama ini belum berfungsi itu akan kami fungsikan, ada beberapa bentuk pipa yang akan kami ubah agar suplai air bersih itu bisa kita lihat kelancarannya. Mudah-mudahan untuk tekanan bisa ada sedikit peningkatan lah untuk tekanan tipe ke pelanggan. Kalau di daerah lain Kak, atau di kecamatan lain gimana? Kalau di Kasusnya sama? kecamatan itu memang ada beberapa daerah itu rupanya kabupaten, beberapa kecamatan itu ada yang belum punya IPA, belum punya reservoir, daerah belum punya bendung. Itu yang akan kami, ada juga yang sudah punya tapi tidak berfungsi akibat bencana gempa bumi kemarin ya, di daerah Makutana sana, Balai Kembang. Itu yang akan kami sudah menyurat ke balai, sudah juga dengan pihak PU supaya segera diperhatikan oleh balai karena itu asetnya PU, asetnya balai. Jadi kami sudah menyurat, sudah melapor ke pemilik lewat Kadis PU. Mudah-mudahan ada tanggapan secepatnya. Kalau untuk peningkatan pelayanan ke masyarakat Kak, apa yang dilakukan? Yang baru 4 minggu ini saya baru melihat apa penyebabnya ini, kenapa tekanan kenapa bisa berkurang ini. Jadi baru rencana-rencana Pak untuk actionnya ini kami baru mau rapat untuk actionnya ke depan. Tapi yang plan-plan itu sudah ada beberapa yang saya sudah susun. Saya mohon didukung, mudah-mudahan bisa lancar, utamanya untuk penertiban. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Direktur PDAM Waimami Luwu Timur, ada Ibu Andi Maria Muhammad Nur Palulu. Dan terima kasih rekan Ivan Ismar yang langsung melaporkan dari Luwu Timur untuk informasi Anda dan selamat bertugas kembali.